Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh bibir yang tak bertulang ini, oleh lisan yang tak bertulang ini, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, terlebih-lebih adanya nikmat iman dan takwa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan nikmat itu kita pergunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhanya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman pasir ke zaman gula pasir lewat agama yang dibawanya, yaitu ad-dinul Islam, agama keselamatan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia terkadang kita menyampaikan sesuatu hal tanpa kita melihat situasi dan kondisi untuk yang kita sampaikan. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, yang pertama, janganlah engkau berbicara tentang hartamu di depan orang miskin. Janganlah engkau berbicara kesehatanmu di depan orang yang sakit. Janganlah engkau berbicara kebebasanmu di depan orang yang terpenjara. Janganlah engkau berbicara kekuatanmu di depan orang yang lemah. Janganlah engkau berbicara kebahagiaanmu di depan orang yang sedih. Janganlah engkau berbicara anak-anakmu di depan orang yang tidak memiliki anak. Bahkan janganlah engkau berbicara tentang bapak dan ibumu di depan anak-anak yatim. Karena cukuplah mereka mengalami cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pesan Ali bin Abi Thalib ini dapat kita simpulkan, dapat kita pahami bahwa manusia pasti mengalami cobaan dan tantangan dalam hidupnya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabir alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan diberikan cobaan, yakni adalah daripada ketakutan. Artinya apa? Coba kita lihat betapa banyak manusia ketika ditimpa suatu bencana atau musibah, mereka akan merasa takut dengan hal itu. Apakah mereka mampu menjalani atau melewati tantangan dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka? Pertama dari ketakutan, walju, dari kelaparan. Coba kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita, ada yang merasakan makan pagi tapi tidak merasakan makan siang. Ada saudara kita merasakan makan siang, tapi mereka tidak menikmati makan malam. Bahkan ada saudara-saudara kita dalam sehari dan semalam mereka tidak mencicipi yang namanya makanan karena mereka mengalami yang namanya kemiskinan. Sehingga maka pantaslah ketika Ali bin Abi Thalib berpesan, janganlah engkau berbicara tentang kekayaanmu, tentang hartamu di depan orang miskin. Karena kenapa? Karena boleh jadi dengan ketika kita berbicara tentang harta kita, orang yang miskin ini terluka hatinya karena kita berbicara kekayaan kita. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, jiwa. Dan inilah yang harus kita pahami
bahwa manusia dalam mengarungi kehidupan ini pasti mengalami berbagai tantangan, yaitu adalah kematian. Dan inilah yang menjadi pintu kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian ini pasti dilewati oleh setiap manusia. Karena kematian ini adalah merupakan satu pintu. Al-mautu babun kullun nasu dakhiluha. Kematian adalah satu pintu dan setiap manusia pasti melewati pintu itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia haruslah pintar-pintar bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan perkataan kita sampai menyinggung perasaan orang lain, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang menzalimi orang lain tanpa kita melihat situasi dan kondisi pada saat sekarang itu. Cukuplah kematian menjadi ibrah dalam kehidupan kita, sehingga kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan adanya kematian itu. Karena yakin dan percaya manusia bukanlah kematian yang harus kita tangisi, bukan pula kelahiran kita di dunia ini yang harus kita sesali, tapi yang harus kita sesali dan tangisi adalah betapa banyak amal kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan adanya kita melukai perasaan orang lain mengakibatkan amalan kita berubah menjadi dalam kehidupan kita adalah penyiksaan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada pertemuan ini, marilah kita menjaga diri kita, menjaga amal kita, terkhususnya menjaga lisan kita. Jangan sampai melukai perasaan orang lain. Salamaki topada salama, wallahu muafiq ila aqwamit tariq, minallahil musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.